Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UTS saya di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Baik, untuk soal yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Baik, jawaban saya yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran sekolah, yaitu dengan cara kurikulum harus melakukan penyesuaian, karena di setiap perkembangan zaman pasti terjadi perubahan, di mana setiap perubahan selalu berpengaruh terhadap karakteristik setiap peserta didik. Pendidik harus bisa memahami karakteristik siswa satu persatu, juga kesiapan belajar setiap peserta didik. Pendidik dapat menggunakan asesmen formatif dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, sehingga siswa dapat belajar dengan optimal. Untuk soal yang nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Jawaban saya yaitu pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah yang relevan melalui proyek atau tugas yang mereka kerjakan dalam sebuah kelompok atau sebuah tim. Guru dapat mengintegrasikannya dengan cara siswa bekerja kelompok, memecahkan suatu masalah, dan berdiskusi, sehingga muncul suatu komunikasi. Siswa juga dapat berdiskusi, bekerja sama, dan saling membagi tugas. Dalam mengintegrasikannya, pembelajaran berbasis proyek ini memiliki banyak keuntungan bagi peserta didik. Seperti contoh, peserta didik menjadi semangat untuk belajar. Jadi, peserta didik ini memiliki motivasi tersendiri karena pembelajaran tersebut tidak terasa bosan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, siswa memahami materi pembelajaran yang disajikan dengan mudah dan dapat memperluas pengetahuan siswa tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Jawaban saya yaitu pengintegrasian teknologi ke dalam kurikulum dapat dilakukan oleh guru dengan mengawali kegiatan dan mempertimbangkan pemilihan teknologi yang tepat. Teknologi dapat mendukung pembelajaran dalam kurikulum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, kompetensi guru terhadap penguasaan atau pemahaman teknologi komputer, keterampilan dalam menggunakan komputer, dan sumber daya pendukungnya, serta faktor kriteria dalam memilih teknologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga pengalaman belajar peserta didik dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu pertanyaannya, mengapa evaluasi kurikulum yang sangat penting dilakukan, dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Karena dalam kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Tanpa evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan harus meliputi tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu dengan melakukan asesmen terlebih dahulu. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Jawaban saya yaitu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur hasil belajar siswa. Proses ini dilakukan melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai alat, dan mengambil gambar dari sumber agar lebih komprehensif. Contoh konkret dari penilaian yaitu saya mengambil contoh dari penilaian formatif. Di kurikulum Merdeka, guru memberikan tugas kepada siswa berupa proyek dengan materi yang diajarkan. Proyek ini bisa dilakukan berkelompok maupun sendiri.
Setelah proyek atau tugas selesai, guru bisa mengecek dan memberikan tanggapan mengenai tugas tersebut.